mempunyai titik jauh 2 meter. Tentukan kuat lensa kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat seperti mata normal. Oke, jadi di sini kita disuruh mencari kuat lensa atau P ya. Jadi untuk menghitung P kita harus hitung F dulu karena P rumusnya sama dengan 100 per F. Nah, F di sini dicari pakai rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen, ya kan? Jadi kita harus tentukan dulu berapa S dan S aksen. Untuk menderita rabun jauh, S itu kan tak terhingga, ingat ya, karena ingin melihat benda pada jarak yang sangat jauh. Lalu S aksennya sama dengan min PR. PR itu titik jauhnya 2 meter, tapi PR di sini harus dalam sentimeter, berarti sama dengan min 200 cm. Oke, kita hitung F-nya ya, jadi 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Berarti sama dengan 1 per S, S-nya tak terhingga, ditambah 1 per S aksen min 200. 1 per tak hingga kan 0 ya, jadi 0 plus 1 per min 200 ya sudah. 1 per F-nya kita dapatkan sebesar min 1 per 200. Sehingga F-nya sama dengan min 200 cm. Oke, F tahu, sekarang kita cari P, kuat lensanya. P sama dengan 100 per F. Berarti sama dengan 100 per min 200. Berarti 0 dicoret, jadi tinggal min setengah ya. Jadi P-nya kita dapatkan sama dengan min setengah, satuannya dioptri. Oke, jadi kuat lensa kacamata atau ukuran kacamata yang diperlukan agar orang tersebut dapat melihat seperti mata normal adalah min setengah dioptri. Oke, jadi bahasa sehari-hari kalau misalkan pakai kacamata ukurannya min 2, min 3, min 1, min 2, min 3, min 1 itu apa? Ya kuat lensa. Ukuran kacamata itu ya kuat lensa atau P yang satuannya dioptri. Jadi di sini paham ya, penderita rabun jauh itu ditolong dengan kacamata negatif, lensa cekung, makanya P-nya negatif. Kita ke contoh soal berikutnya. Pak Andi adalah seorang penderita rabun dekat yang harus memakai kacamata dengan ukuran 2 dioptri agar dapat melihat dengan normal. Saat ia memeriksakan matanya ke dokter, ia disarankan untuk mengganti kacamatanya menjadi ukuran 3 dioptri. Tentukan seberapa jauh pergeseran titik dekat penglihatan Pak Andi. Oke, jadi di sini ini kebalikan dengan soal sebelumnya ya. Kalau soal sebelumnya diketahui titik jauh, disuruh mencari ukuran kacamata. Di sini diketahui ukuran kacamatanya, kita disuruh mencari titik dekatnya. Tapi ada dua keadaan. Pada kacamata yang pertama dengan ukuran 2 dioptri, lalu setelah dia periksa lagi ternyata ukuran kacamatanya berubah menjadi 3 dioptri. Nah, pergeseran titik dekat atau selisih titik dekat pertama dan yang kedua ini berapa? Oke, jadi di sini kita mulai pada keadaan yang pertama ya. Pada keadaan pertama di situ ukuran kacamatanya P-nya sama dengan 2 dioptri. Di sini 2-nya positif ya, karena kan rabun dekat. Rabun dekat ukuran kacamatanya positif, ya plus 2 dioptri atau P-nya sama dengan 2 dioptri. Nah, di sini kita cari fokus dulu. Sebelum mencari titik dekat kita harus cari fokusnya terlebih dahulu. Berarti kita pakai rumus P sama dengan 100 per F. P-nya 2 sama dengan 100 per F. 2 dicoret sama 100, 50. Berarti F-nya sama dengan 50 cm. F ketemu, kita masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Kita lanjut ke sini. 1 per F-nya 50 ya. Sama dengan 1 per S. S ini apa? Kalau pada penderita rabun dekat, S itu kan 25 cm. Karena kan penderita rabun dekat kepingin melihat benda pada jarak dekat, pada jarak 25 cm. Plus 1 per S aksen. Nanti S aksen ini yang akan kita cari. Jadi di sini 1 per 50. Pindah ke kiri ya, jadi min 1 per 25 sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebut, berarti 50. Ini 1 min, berarti 2 ya, sama dengan 1 per S aksen. 1 min 2 itu min 1. Min 1 per 50 sama dengan 1 per S aksen. Berarti min S aksen sama dengan 50. Ya sudah, S aksennya sama dengan min 50. Nah, S aksen pada penderita rabun dekat itu apa? S aksen sama dengan min PP. Ya, min PP sama dengan min 50. Berarti PP-nya sama dengan 50 cm. Berarti ini adalah titik dekat Pak Andi yang pertama, yang masih pakai kacamata ukuran 2 dioptri. Sekarang kita cari keadaan yang kedua. Jadi pada saat kacamatanya diubah ukurannya menjadi 3 dioptri. Berarti P sama dengan 3 dioptri sekarang.
Sama tahapnya kita hitung F, baru kita hitung S aksen. Jadi P sama dengan 100 per F. P-nya berarti 3 sekarang ya, sama dengan 100 per F. Berarti F sama dengan 100 per 3. 100 per 3 cm. F ketemu, kita masukkan ke rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. 1 per F, F-nya kan 100 per 3. 1 per 100 per 3, langsung aja kita balik ya, menjadi 3 per 100. Sama dengan 1 per S, ingat ya, S-nya 25, karena ini rabun dekat. Plus 1 per S aksen. Kita lanjut ke sini. Berarti 3 per 100, 1 per 25-nya pindah ke kiri, min 1 per 25, sama dengan 1 per S aksen. Kita samakan penyebut per 100, berarti ini 3, yang ini 4 ya, sama dengan 1 per S aksen. 3 min 4, min 1 per 100, sama dengan 1 per S aksen. Kita kali silang, berarti min S aksen sama dengan 100, atau S aksen sama dengan min 100. S aksen itu min PP, jadi min PP sama dengan min 100. Berarti PP-nya sama dengan 100 cm. Nah, kita coba bandingkan. Misalkan ini saya kasih keterangan PP1, ini PP2 ya. PP1-nya 50 cm, PP2-nya 100 cm. Berarti seberapa jauh pergeseran titik dekat atau PP-nya ini? Ya, kita kurangi. Atau kita misalkan delta PP gitu ya. Delta PP ya sama dengan PP yang kedua dikurangi PP yang pertama. Berarti sama dengan 100 dikurangi 50. Berarti delta PP sama dengan 50 cm. Berarti kita dapatkan pergeseran titik dekat penglihatan Pak Andi adalah 50 cm. Kita ke contoh soal berikutnya. Titik dekat mata seorang penderita hipermetropi adalah 120